Setelah berbulan-bulan dilanda ketegangan perang antara Amerika Serikat dan Iran, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali bergeliat. 3 kapal tanker super berbendera Arab Saudi yang membawa 6 juta barel minyak mentah, dilaporkan melintasi jalur strategis tersebut, hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Donald Trump dan Iran mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Pergerakan ini menjadi yang terbesar dalam beberapa pekan terakhir dan memunculkan harapan baru bagi stabilitas pasokan energi dunia. Sebelumnya, Arab Saudi sempat menghindari Selat Hormuz dan mengalihkan pengiriman minyak melalui Laut Merah sejak pecahnya perang pada Februari lalu. Kini, nota kesepahaman antara Amerika dan Iran membuka jalan bagi gencatan senjata dan negosiasi damai selama 60 hari, sekaligus memungkinkan Selat Hormuz kembali beroperasi tanpa biaya tol sementara. Selain 3 tanker minyak Arab Saudi, kapal pengangkut gas alam cair atau LNG juga mulai melintasi jalur yang pada masa damai, dilalui lebih dari 100 kapal tanker setiap harinya. Bonjour. You've been clear, President Trump, the United States is not going to directly pay Iran, but the U.S. is going to let the Iranians start making billions of dollars, selling oil, accessing this reconstruction fund. Only if they're doing things right. Only if, Peter, only if, we're not doing anything. We're not putting up money. Only if they're doing things right. If they're doing things right, if people want to invest, they can invest. But they had this $300 million fund. It's only $300 billion fund. It's only if they're doing things right. Remember this also, when you talk about billions of dollars, they've had much more than $1 trillion worth of damage done. They got a long way. There'll be 15 to 20 years to rebuild what they have right now. So they have to behave themselves. If they're not behaving, they get hit again. You know, they'll be hit again because we can do it very easily. It's going to take a long way for them to build back their anti-aircraft stuff. It's going to take, and you know, the other thing I want to thank China, President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. You know, somebody would say, "Oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China." Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Can you explain, though, what the difference is between giving Iran U.S. dollars and unfreezing U.S. dollars? Well, the unfreezing, it's an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. If you took their money, because I thought about it, you know, I'm not the most perfect person. I said to Scott, why do we keep their money? What the hell are we giving it back to them? But, you know, people from lots of nations, some nations we don't agree with, they have their money. The dollar's become very strong under me. And they don't want to have a little conflict with somebody and end up having the United States just take their money. So if you do that, you really don't have a system. IHSG melonjak lebih dari 4% setelah meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Sentimen positif ini turut mengangkat 5.006 dan menekan harga minyak dunia. Meski begitu, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih di pasar saham Indonesia. Analis menilai, pasar masih membutuhkan katalis tambahan untuk melanjutkan pemulihan. Fokus investor kini tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia dan agenda MSCI. Arah IHSG selanjutnya akan ditentukan oleh sentimen global dan arus dana asing.
Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat di 4,12% dari posisi penguatan lebih ke arah terbatas. Karena secara intraday hari ini sempat menguat di 6.345.799 pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.118.725. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan. Indeks harga saham gabungan rebound signifikan di atas 5% dan intraday hari ini sempat ke 6.300-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maximilianus Nicodemus yang merupakan Associate Director Research and Investment PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Maximus atau Halo. Pak Niko ya, aku panggilnya. Halo Mas Niko, boleh. Baik. Aman Mas Dia. Selamat sore Mas Dia. Ya, selamat sore juga Pak. Ya. Niko, hari ini indeks harga saham gabungan kembali rebound signifikan. Betul. Pak. Meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Intraday tadi sempat ke 6.300, posisi saat ini lebih bergerak di dominan di level 6.200. Bagaimana analisis teknikalnya Pak? Pola pergerakan indeks harga saham gabungan yang kembali rebound signifikan dan akhirnya menguat terbatas di sesi kedua. Baik Mas Dev. Jadi memang kalau kita perhatikan Mas Dev, indeks hari ini begitu luar biasa begitu ya Mas Dev, karena kalau kita lihat kan sebetulnya dari sejak awal tahun begitu ya Mas Dev, indeks kita tuh sebetulnya cukup anjlok, udah hampir 42,06%. Nah, hal ini kan pun juga kalau kita perhatikan indeks itu butuh alasan begitu Mas Dev, dan sampai dengan saat ini kan alasannya tuh kalau kita lihat Mas Dev dari sisi untuk kita sebetulnya kan masih belum ada. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini jadi salah satu hal yang baik begitu ya, bahwa ada yang namanya konsolidasi lah antara Amerika dengan Iran. Nah, hal ini pun juga kalau kita lihat sebetulnya bukan hanya untuk indeks kita aja, tapi kalau kita lihat Asia pun juga hampir semuanya naik cukup kencang Mas Dev begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat, dan kalau kita lihat Mas Dev dari sejak level 5320-nya kemarin begitu ya, sampai dengan saat ini kita sudah cukup naik sebetulnya di 19,34%. Lumayan Mas Dev sebetulnya. Pun kalau kita lihat sebetulnya ini cuman hati-hati juga, karena kalau kita lihat sebetulnya indeksnya masih cukup rapuh begitu Mas Dev. Iya. Jadi anytime kalau kita lihat sebetulnya pekan ini juga menjadi salah satu pekan yang cukup sulit juga Mas Dev begitu, karena banyak data-data hal yang penting yang harus kita hati-hati begitu Mas Dev. Baik, polanya dari jangka pendek dengan memangkas dari sisi pelemahan dan jangka menengah Pak, seperti apa? Sudah muncul sinyal untuk meminimalisir dari sisi downtrendnya dan sudah mulai mengarah ke sinyal uptrendnya Pak? Baik Mas Dev, jadi memang kalau kita lihat dari sejak level yang paling rendahnya ya Mas Dev, 5320 saat ini kalau kita lihat juga udah cukup naik begitu Mas Dev. Dan kalau kita lihat sebetulnya based on dari chartis begitu, kalau kita lihat potensi untuk perubahan arah itu cukup besar Mas Dev. Okay. Pun juga kalau kita sebetulnya dari MA CD-nya pun juga sudah muncul tanda-tanda golden cross begitu Mas Dev. Jadi ini hal yang sebetulnya cukup positif sebetulnya, cuman kalau kita lihat sebetulnya asing pun juga masih agak maju-maju mundur-mundur begitu Mas Dev. Jadi kalau kita lihat sebetulnya based on dari ini, secara jangka pendek kami melihat indeks masih berpotensi untuk mengalami uptrend, tapi tetap hati-hati karena khususnya di pekan ini kan yang cukup sulit Mas Dev begitu. Jadi kalau misalkan kita aman baik adanya pekan ini, nanti akan kita bahas juga, harusnya indeks menengah pun juga berpotensi untuk mengalami yang namanya kenaikan begitu Mas Dev. Baik, seperti apa laju penguatan rupiah yang masih terus berlanjut semakin jauh meninggalkan level 18 ribuan Pak? Baik Mas, jadi kalau kita lihat ini juga menjadi salah satu hal yang cukup kita appreciate begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat juga sudah naik cukup banyak begitu Mas Dev. Dan apalagi kalau kita lihat minggu ini
ada kemungkinan juga BI rate untuk kembali naik Mas Dev sebanyak 25 basis point. Oke. Tentu hal ini kan juga kalau kita perhatikan Pak semakin Niko, ya di Ya. RDG mingguan berarti. betul. Nah,